Shalom adik-adik, selamat pagi. Ayo, hari ini harinya apa? Harinya Tuhan. Hari Minggu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, untuk berbakti sama Tuhan Yesus. Ya, adik-adik ya, sudah siap belum? Siap. Oke, udah pada mandi? Iya, kita akan siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, adik-adik kita mau nyanyi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Syukur atas kebaikan-Mu, tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup matanya. Ikutin Lausu berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kehidupan kami. Engkau telah memimpin istirahat kami. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur, kami bersuka cita karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, Engkau pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhir. Tuhan berkati para lause yang membimbing kami. Tuhan berkati contoh Mela yang akan membawakan firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan teman-teman kami yang belum sempat mengikuti ibadah online, kiranya Tuhan lawat mereka. Yang sakit, yang malas Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka. Kami menyerahkan ya Bapa, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang tercinta. Hanya kepadamu Tuhan kami menyerahkan kebaktian ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan bahwa bertemu dalam kasih Tuhan sungguh indah. Kita mau nyanyi lagu bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Bisa lagunya? Bisa ya?
Oke, kita nyanyi itu ya. Yuk, Lausuteo, kita nyanyi lagu ini. Tepuk tangan semua dong, bersuka cita, bangkit berdiri ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bisa semua? Nyanyi ini lagi ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Di dalam rumah Tuhan. Iya. Adik-adik, sudah bersuka cita? Amin ya. Kita bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Bertemu dengan teman-teman kita. Ya, adik-adik, kita memuji nama Tuhan lagi. Bahwa kasih Yesus itu sungguh indah. Kasih Yesus itu manis dan indah. Kita nyanyi pujian ini sekali lagi ya. Kasih Yesus manis dan indah. Bisa? Bisa. Masih berdiri ya adik-adik ya. Tepuk tangan. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih Yesus sangat tinggi, tak teratasi, sangat dalam, tak terselami, sangat lebar, tak terkelilingi. Oh, kasih Yesus. Sekali lagi kita nyanyi. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih Yesus sangat tinggi, tak teratasi, sangat dalam, tak terselami, sangat lebar, tak terkelilingi. Oh, kasih Yesus. Kasih Yesus. Iya adik-adik, udah capek belum memuji nama Tuhan? Belum. Tapi kita saat ini mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian bahwa firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Kita nyanyikan pujian ini ya adik-adik ya. Dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sikap berdoa adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku,
lagi pujian yang kita naikkan adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Contoh Mela akan membawakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, dan saatnya kita untuk duduk diam. Kita mau fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau di hari ini Engkau berikan kami kesempatan lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan kami kefokusan dan tolong kami supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Sekali lagi, dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Lausemela akan membacakan di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu dan sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita.'" Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di bagian firman Tuhan yang kita renungkan ini berbicara mengenai kisah antara seorang bapak dan dua orang anaknya. Nah, anak yang pertama ini dia senang di ladang, dia mengerjakan ladang bapaknya ini. Nah, kemudian anak yang bungsu ini, dia itu tipe orang yang suka jalan-jalan, yang suka berfoya-foya, sehingga ada suatu saat di mana dia datang kepada bapaknya untuk meminta warisannya. Dia ingin supaya dia mendapatkan uang dan bersenang-senang di luar sana. Nah, singkat cerita, adik-adik, bapaknya ini memberikan bagiannya, sehingga dia diambil bagiannya itu, dan dia keluar dari bapaknya. Dia pergi jauh dari rumah, dan dia hidup berpesta pora, dia berfoya-foya dengan uangnya, sehingga ada waktu di mana uangnya ini habis. Karena adik-adik tidak mungkin uang yang dipakai akan terus bertambah ya, pastinya akan berkurang. Nah, pada waktu itu uangnya habis, dan ternyata pada waktu itu juga terjadi musim kelaparan di tempat yang dia tempati. Nah, adik-adik, dia pada waktu itu sudah habis uang, sudah tidak ada uang lagi di tangannya, dan ada kelaparan. Dia ini sudah sangat lapar. Ya, karena nggak ada uang, dia mencari cara supaya dia bisa mendapatkan makanan. Sehingga adik-adik, dia pergi mencari pekerjaan, dan akhirnya dia mendapat pekerjaan pada satu majikan, dan majikannya ini memberikan dia pekerjaan untuk menjaga babi. Nah, adik-adik, bayangkan anak bungsu yang dahulunya dia menjadi anak orang kaya, di rumah sudah ada para pelayan, tetapi ketika dia menjauhkan diri daripada bapaknya, daripada ayahnya, dia pergi ke suatu tempat dan dia bekerja untuk menjaga babi. Nah, adik-adik, karena dia lapar, akhirnya dia berkeberanian untuk meminta makanan babi, ampas makanan babi. Nah, adik-adik, kita bisa lihat karena dia saking laparnya, dia tidak tahu mau makan apa, dia minta makanan babi. Wah, ya, kalau sekarang ini terjadi, ya itu merupakan suatu hal yang sangat tidak mengenakan ya adik-adik, ketika kita mau makan makanan babi. Ya ampun ya, adik-adik, kita belajar dari kisah ini. Dan kemudian setelah itu
bayangkan hanya makanan babi saja ketika dia meminta kepada orang-orang di sekitar situ, tidak diberikannya. Nah, padahal itu cuma makanan babi adik-adik. Terus dia teringat bahwa di rumahnya ada begitu banyak pelayan, ada begitu banyak pekerja yang dipekerjakan oleh ayahnya, sehingga dia berpikir bahwa di rumah saja para pelayan itu hidup dengan makanan yang berlimpah. Mereka makan makanan yang enak juga, tidak seperti dia yang meminta makanan babi pun tidak diberikan. Nah, dia berpikir dan akhirnya ada di satu pemikirannya bahwa dia akan pergi ke rumah, dia akan meminta ampun kepada ayahnya, dan dia merasa tidak layak untuk menjadi seorang anak karena dia sudah minta warisan, tetapi warisannya habis, nanti dia sudah tidak berdaya lagi, baru dia datang ke orang tuanya. Jadi dia tidak merasa layak, sehingga dia berpikir kalau memang tidak mau dianggap sebagai anak lagi, tidak apa-apa, dia menjadi seorang pekerja di rumah bapaknya. Nah, jadi dia ambil kesimpulan, dia melangkah, dia pergi ke rumah, dan ketika pada waktu itu ayahnya melihat dia dari jauh. Apa yang terjadi adik-adik? Apakah ayahnya memarahinya atau datang untuk memukulnya? Tidak adik-adik, ayahnya datang merangkul dia, mencium dia, dan dia meminta ampun. Akhirnya anak bungsu ini meminta ampun kepada ayahnya bahwa dia sudah bersalah, dan dia mengatakan juga kalau memang ayah tidak mau menganggap saya sebagai anak, tidak apa-apa, saya bisa jadi pekerja di rumah ayah. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan ayahnya? Bukan malah menghukum dia, bukan malah memukuli dia, bukan memarahi dia, tetapi ada perayaan di situ. Dia memberikan suatu perintah kepada hamba-hambanya untuk mengambilkan cincin, untuk mengambilkan jubah yang bagus, untuk memberikan sepatu, bahkan disuruh untuk berpesta pora, untuk bersuka cita. Karena apa? Karena anaknya kembali lagi ke rumah. Begitu besar sukacita yang dialami oleh bapaknya ketika dia melihat anaknya sendiri bisa kembali lagi di sisinya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus melihat hal ini, kakaknya yang pertama dia merasa iri. Kenapa? Karena selama dia bekerja di rumah bapaknya, selama dia di ladang dia bekerja, bapaknya ini tidak pernah melakukan suatu perayaan bagi dia. Tetapi di dalam ayat yang ke-32 dikatakan di situ, bapaknya berkata kepada anak sulungnya, "Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Nah, bapaknya ini bersukacita karena apa? Karena anaknya ini, anak yang sudah hilang, anak yang sudah pergi menjauh dari bapaknya, tetapi dia bisa kembali ke rumah, itu merupakan suatu sukacita bagi seorang bapak. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sama halnya dengan Bapa kita di surga. Terkadang kita juga melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Terkadang kita juga melakukan suatu hal-hal yang mungkin itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti mungkin kita berkata-kata kasar, ya mungkin kita dengan sengaja, kita sudah tahu nih kalau itu dosa, tetapi kita mau melakukan. Nah, terkadang juga seperti itu adik-adik. Mungkin firman Tuhan sudah mengatakan hormatilah orang tuamu, tetapi dengan sengajanya kita malah ketika orang tua menegur kita, malah kita yang paling banyak ngomong kepada orang tua. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan pelanggaran akan perintah Tuhan, dan ketika kita mau datang kepadanya, ketika kita mau lagi mengaku dosa kita dan mau hidup kembali sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan kasih Bapa itu akan terus ada bagi kita. Kenapa? Karena Tuhan akan menerima kita dalam keadaan yang sulit kita pun, mungkin dalam keadaan kita berdosa, kasih Bapa itu tidak terlepas atau tidak terbatas pada keberdosaan kita. Kita bersyukur kita punya Allah yang seperti Yesus Kristus yang mau mengampuni dosa kita, yang mau menebus kita, dan kita bersyukur bahwa kasih itu tidak terbatas dengan keberdosaan kita, tetapi Tuhan mengasihi kita terus. Seperti Bapa ini ketika anaknya berbuat salah, dia mau mengampuni, dan demikian juga dengan kita ketika kita juga berbuat salah, Tuhan Yesus juga mau mengampuni kita dan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Untuk itu adik-adik, hiduplah untuk taat akan kebenaran firman Tuhan, hiduplah untuk terus sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, sehingga apa? Melalui kehidupan kita juga nama Tuhan dipermuliakan dan kita juga bisa mampu menjadi berkat bagi sesama. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Dan adik-adik, sebelum kita tutup dalam doa, ada ayat hafalan, yaitu di dalam Mazmur 103
Mazmur 103 ayat yang ke-13. Sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, adik-adik, sekali lagi ayat hafalan terdapat di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13. Adik-adik bisa mengirimnya di dalam grup SM. Nanti di situ adik-adik dipersilakan untuk mengirim. Nanti akan dilihat oleh para lause. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang mengasihi kami, yang sungguh-sungguh mengasihi kami, walaupun kami seringkali melawan kedapatan bertindak tidak sesuai dengan keinginannya Tuhan. Terkadang kami juga kedapatan tidak setia di hadapan Tuhan, tapi kami bersyukur kasih Allah itu melampaui dari kesalahan kami. Dan kami bersyukur ketika kami mau datang kepada Engkau, Engkau mau mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Dan Tuhan, ajarkan kami untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami untuk supaya kami bisa dengar-dengaran kepada orang tua, supaya kami bisa mengasihi sesama kami. Tolong kami juga supaya kami mau rajin berdoa, kami mau rajin baca Alkitab, kami mau rajin beribadah, sehingga Tuhan kami semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ya adik-adik ya, tentang kasih Bapa. Nah, adik-adik, saat ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan adik-adik bisa diberikan langsung kepada papa mama, taruh di dalam amplop, ataupun bisa ditransfer di rekening gereja. Ingat, kode persembahannya ditulis untuk sekolah minggu. Ya adik-adik ya. Ya, kita akan menyanyikan pujian Kasihnya Seperti Sungai. Tepuk tangan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Ya adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan mau pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan Tuhan saja. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang sudah memberi ataupun yang belum sempat memberi, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan juga memberkati orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, ibadah hari ini selesai. Kita bertemu minggu yang akan datang. Bye-bye.